1186. Ekspresi Damar bergerak sedikit dan berkata, kenapa ada orang-orang ini di tempat ini? Kita harus menyelamatkan mereka. Lilia berkata, kita tersesat sekarang. Mungkin orang-orang ini punya cara untuk menemukan lokasi tebing pasir. Aura yang terpancar dari bawah tanah sudah berada di tingkat Peak Eternal Undying Flame, biarkan aku yang pergi ke sana. Kata Damar. Suara itu berhenti terdengar dan seluruh tubuh Damar langsung menghilang dari tempatnya. Lari, lari, aku akan tinggal dan menghentikannya. Seorang pria muda yang tampak seperti berusia 20-an berlumuran darah berteriak dengan keras. Namanya adalah Lindar dan dia adalah kapten tim Treasure Hunter ini. Lindar juga sama, dia juga adalah seorang jenius dan dia telah berhasil mencapai tingkat Eternal Undying Flame ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Lindar memiliki karakteristik langka yang disebut telekinesis. Dengan karakteristik langkanya, dia mampu mengendalikan beberapa hal di sekitarnya yang termasuk orang-orang dengan tenaga dari energi Qi. Di Eternal Planet, Lindar juga dapat dikatakan sebagai salah satu jenius di peringkat paling atas. Lindar bukan orang yang kuat. Semua kemampuannya berasal dari petualangan berkali-kali yang sudah dia lakukan. Meski masih muda, Lindar telah melewati dan pergi ke banyak tempat. Pada kali ini, Gurun Seribu Tebasan adalah tempat yang dia putuskan untuk didatangi. Tapi, setelah baru-baru ini, Lindar dalam masalah besar. Tim Treasure Hunter yang dipimpin oleh dia kehilangan banyak orang. Sekarang dia sudah berada di momen antara hidup dan mati. Pergilah dari sini. Lindar berbalik dan energi Qi bergegas ke bawah pasir. Tangan dan 10 jarinya terus berputar seolah-olah dia sedang mengendalikan sesuatu. Tapi pasir di depan masih bergulir dengan cepat menuju arah Lindar. Pergi. Melihat makhluk yang tidak bisa dikendalikan dengan serangan itu, Lindar menoleh dan berteriak keras pada orang di belakangnya. Beberapa dari mereka berlari dengan liar sementara yang lain berhenti dan berteriak, Kak Lindar, kalau mati, kita setidaknya harus membuat monster itu mati juga. Wajah Lindar berubah dan dia meraung, aku menyuruhmu pergi dari sini sekarang juga. Boom, pada saat ini, sepotong pasir terbang, dan makhluk besar bergegas keluar dari tanah. Penampilannya agak seperti kelabang tetapi itu benar-benar berbeda dari kelabang. Binatang itu memiliki 6 kaki dan wajah yang mengerikan. Gerakan binatang itu juga sangat cepat dan ganas. Pada saat ini, dia langsung menuju ke arah Lindar dari bawah. Sial, melihat Lindar tidak bisa menahannya, dia mengutuk. Dia kemudian mengeluarkan pisau di punggungnya dan berusaha melawan mati-matian. Boom! Tetapi pada saat ini, pasir di tanahnya tiba-tiba membentuk pusaran air. Untuk sesaat, Lindar tidak stabil dan duduk di tanah. Tidak baik, Lindar terkejut. Pada saat ini, kuku depan makhluk itu telah menabraknya dengan keras. Pada saat ini, sebuah bayangan wanita cantik melintas dan seorang wanita berusia 20-an jatuh menimpanya. Millie, Lindar terkejut. Wanita itu tersenyum pada Lindar. Kemudian Millie meraihnya dengan satu tangan dan melempar Lindar keluar. Cakar besar binatang itu langsung menusuk ke punggung wanita itu. Millie, tubuh Lindar yang terbang di udara meraung keras. Shoot, pada saat kritis ini, Damar tiba. Dia dengan cepat mendekati sisi di mana pertarungan ini terjadi. Pedang panjang melayang di atas dan langsung menembak binatang itu sehingga binatang itu pun terbang keluar dari pasir. Wanita di tanah tampak bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat sosok itu melintas. Sosok itu menangkap pedang di udara dan kemudian niat pedang yang tajam menyebar dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, sosok itu segera menebas binatang itu. Pada saat berikutnya, binatang besar itu langsung terbelah. Boom, boom, suara dua bagian dari tubuh binatang yang jatuh ke pasir itu terdengar dengan keras dari segala arah. Lindar dan yang lainnya benar-benar terkejut sampai tidak bisa bergerak sama sekali pada saat ini. Tapi, binatang itu sudah berada di tingkat Peak Eternal Undying Flame. Tapi, binatang itu dipotong dalam hitungan detik oleh orang di depannya. Selain itu, orang ini tampaknya tidak terlalu tua. Orang ini palingan seusia dengan mereka. Damar menyingkirkan pedang naga Azure, turun ke tanah dan melihat Lindar dan yang lainnya yang sedang bingung pada saat ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, kalian semua adalah... Lindar berbalik menjadi sadar pada saat ini. Pertama-tama, dia berlari ke arah wanita bernama Millie. Setelah memastikan bahwa dia tidak ada luka apa-apa, dia berlutut ke Damar dan berkata, terima kasih, kakak. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami.
Damar melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya masalah kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Pada saat ini, Thalia dan yang lainnya juga mendekat. Melihat mereka yang terluka dari luka ringan hingga luka berat, Lilia mengerutkan kening dan menatap Damar. Damar mengerti apa yang Lilia maksud dan dia mengangguk pada Lilia. Dari tubuh Lilia, energi Qi dengan cepat menyebar dan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, karakteristik vitalitas yang dimiliki oleh Lilia dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Lindar tertegun sejenak. Awalnya tanpa sadar dia ingin melawan, tetapi kemudian dia merasakan kenyamanan. Tempat yang terluka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Karakteristik vitalitas. Lindar terlihat sangat gembira. Kemudian, dia berkata kepada yang lain, jangan khawatir, ketiga kakak ini sedang membantu kita. Damar melirik beberapa kali dan menemukan bahwa ada 6 orang yang tersisa dari tim Treasure Hunter ini. Mereka tampak dalam kondisi yang masih sangat mengenaskan. Selain itu, bibir mereka sangat pucat. Itu semua adalah kulit mati di atas permukaan bibir mereka. Jelas mereka semua sudah lama tidak minum air. Ambilkan mereka air, kata Damar pada Thalia. Thalia mengangguk. Pada saat ini, Damar berjongkok dan berjalan ke sisi Lindar dan bertanya, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu. Tanyakan saja. Seluruh wajah Lindar penuh rasa terima kasih. Dia memandang Damar dan berkata, generasi muda harus tahu apa yang harus dikatakan dan mengatakannya dengan sungguh-sungguh jika memang tahu. Tahukah kamu bagaimana cara menuju ke tebing pasir? Selain itu, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan gurun 1000 tebasan? Setelah kami masuk ke sini, kami awalnya mengikuti rute yang ditentukan. Tetapi ketika kami kembali dengan cara yang sama, kami menemukan bahwa jalannya berbeda total. Tanya Damar. Lindar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Adapun mengenai tebing pasir, aku tahu. Kami diburu pergi dari tebing pasir. Jika kamu mau, kami bisa menunjukkan jalannya. Hanya saja, tebing pasir tidak berada dekat sini. Pada saat ini, Thalia datang dengan ketel dan beberapa makanan. Kemudian, dia membagikan minum dan makanan itu kepada mereka. Terima kasih, kakak. Beberapa orang dengan cepat berterima kasih. Lindar minum 2 teguk air dan makan sedikit. Dia sepertinya sudah pulih banyak. Dia duduk di tanah dan melanjutkan, kami tiba di dekat tebing pasir tadi malam dan menemukan tempat untuk beristirahat. Namun, di malam hari, aku melihat seorang lelaki tua dengan tongkat muncul di tempat itu. Tidak lama kemudian, sejumlah besar binatang muncul di tempat itu. Oleh karena itu, kami melarikan diri selama malam hari. Gurun 1000 tebasan ini tidak sama dengan apa yang dikatakan di dalam legenda. Tidak sama. Kenapa berbeda? Tanya Damar penuh minat. Kami tinggal di sini, di gurun 1000 tebasan selama hampir 1 bulan. Ada rumor di luar bahwa gurun 1000 tebasan tidak memiliki manusia dan tidak ada makhluk apapun kecuali binatang. Tapi, setelah kami masuk, kami tersesat. Saat kami hampir terjebak dan sudah berada di ambang kematian, kami tiba di sebuah oasis. Di sana, kami diselamatkan oleh orang-orang di sana dan mendapat banyak air. Ketika kami kembali, kami menemukan gerakan yang tidak biasa di dekat tebing pasir, kata Lindar. Hah, ekspresi Damar bergerak, kembali. Apakah kamu tahu cara meninggalkan tempat ini? Orang-orang di oasis memberitahu kami cara membedakan arah di gurun ini. Mereka juga mengatakan kepada kami untuk tidak membocorkan metode ini. Jika tidak, kami akan dikutuk selamanya dan kami pasti akan mati, kata Lindar. Meskipun Damar sangat ingin tahu apa metode ini, itu mungkin melibatkan nyawa dari lawan bicaranya. Jadi, dia tidak banyak bertanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tebing pasir dari sini? Tanya Damar. Jika kamu pergi dengan secepat mungkin, kamu pasti bisa tiba sebelum gelap, kata Lindar. Kalau begitu, tolong tunjukkan jalan. Damar mengerang. Jika kamu pergi, aku akan memberimu sejumlah air. Kita harus kembali ke sana juga. Maglev car kami juga diparkir di dekat tebing pasir. Aku tidak tahu apakah itu dihancurkan oleh binatang buas tadi malam atau tidak, kata Lindar sambil tersenyum masam. Masalah Maglev car yang membawa 6 orang ini tidak terlalu besar. Setelah Damar membawa beberapa orang ini naik ke atas Maglev car, Lindar mulai mengarahkan Damar ke satu arah. Mereka bergegas menuju tempat di mana tebing pasir berada. Bersambung. 1187. Pada saat yang sama,
di sisi gurun yang lain, wajah Zoli tidak terlalu bagus. Di sampingnya, alis Dino juga berkerut. Pendekar tua, aku takut kita sudah tersesat. Gurun ini benar-benar aneh. Jejak yang ditinggalkan mereka setelah mereka berjalan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika kami berpikir untuk berbalik dengan cara yang sama, ini juga aneh. Setelah berjalan di rute itu, yang kita temukan juga adalah kita masih berada di gurun ini. Alis Dino berkerut dalam. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia lalu dengan tenang berkata, "Berhenti." Dua Maglevkar yang bergerak mengejar damar ini pun berhenti. "Buka pintunya." Pintu Maglevkar terbuka dan Dino melompat lurus ke bawah. Dia lalu melihat ke arah tertentu. Dengan tatapan ini, alisnya berkerut lebih dalam di dahinya. Dino melihat ke kejauhan hanya untuk menemukan seorang lelaki tua reyot di kejauhan. Lelaki tua ini bersandar pada tongkat dan berjalan perlahan di lautan pasir kuning di gurun ini. Lelaki tua ini sepertinya berjalan perlahan. Tetapi dalam beberapa langkah, lelaki tua ini sudah tiba di depan Dino. "Oh, aku sudah mengatakan bahwa akan ada teman lama yang muncul ketika pemandangan di tempat ini telah berubah." Benar saja, mereka telah muncul pada saat ini. Orang tua itu bersandar pada tongkat dan tersenyum pada Dino dan berkata, "Kamu belum pernah dipukul sampai mati." Wajah Dino tidak begitu baik. Dia sepertinya memiliki dendam dengan lelaki tua di depannya. Dia menatap lelaki tua itu dan mereka hanya diam. Setelah beberapa saat, dia hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan satu kata, "Bintang Fajar." Orang tua itu berpakaian compang camping. Dia bersandar pada tongkat di tangan kanannya. Ada sebuah piringan di tangan kirinya. Piringan itu terlihat seperti langit yang penuh bintang dan sangat indah. Piringan tersebut bisa disebut dengan astrolab. "Beri kakek air minum." Pada saat ini, si tetua Bintang Fajar berkata sambil tersenyum. Di sampingnya, Zoli sepertinya sudah pernah mendengar orang ini. Wajahnya dengan cepat menunjukkan ekspresi hati-hati. "Kamu tidak mau melakukannya." Pada saat ini, Bintang Fajar tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberkatimu dan aku akan pergi selama sisa hidupku." "Berikan padanya." Dino langsung memotongnya. Wajah Zoli berubah dan dia berlari ke dalam mobil. Dia menemukan kantong air dan kemudian dia memandang si tetua Bintang Fajar dengan waspada. Zoli mengertakkan gigi lalu melemparkan kantong air itu. Si tetua Bintang Fajar mengambil kantong air dan menuangkan 2 teguk ke mulutnya. Enak sekali rasanya. Setelah berbicara, tetua Bintang Fajar memandang Zoli dan berkata, "Anak buahmu ini terlihat seperti orang baik. Jika itu adalah masalahnya, maka aku akan mengirimimu berkah." Wajah Zoli berubah ketika dia mendengar ini, dan dia dengan cepat berkata, "Tetua Bintang Fajar, berkah tidak diperlukan. Ini adalah hal yang harus dilakukan generasi muda." "Hahaha, anak muda yang sungkan." Bintang Fajar menggelengkan kepalanya. Dia lalu tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di gurun ini? Apakah kamu sedang mencari kematian? Ini tidak ada hubungannya denganmu." Dino berkata pelan, "Aku ingin bertanya padamu apakah kamu pernah melihat Maglevkar? Ada 3 orang di dalamnya, 2 wanita dan 1 pria. Bagaimana aku bisa melihatnya sebelumnya? Bahkan jika aku pernah melihatnya, mengapa aku harus memberitahu kamu?" Bintang Fajar meringkuk bibirnya dan berkata, "Dino, kamu tidak berpikir kamu sangat akrab dengan aku, kan? Jika kamu menyuruh permaisuri datang dan biarkan aku menyentuhnya sedikit, aku bisa mempertimbangkan untuk memberitahumu sesuatu." Niat membunuh melonjak di wajah Dino. "Hahaha," Bintang Fajar berkata dengan nada menghina, "kamu ini masih seekor anjing. Kamu hanya mainan si permaisuri. Sayang sekali, jika dia menggerakkan mulutnya, kamu akan tetap seperti anjing, mengibaskan ekor padanya dan menurut." Mendengar kata-kata Bintang Fajar ini, aura di tubuh Dino mulai tidak stabil. "Kamu mau menghabisiku?" Bintang Fajar berkata dengan nada menghina, "Kamu tidak berpikir kamu adalah Arlo atau Sun, kan?" "Tuanku, tenanglah." Pada saat ini, Zoli dengan cepat mengingatkan. Dino menghela nafas panjang. Dia lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo kita bicarakan, apa yang kami harus lakukan agar kamu ingin memberitahu kami." "Ambilkan aku beberapa kantong air lalu buatkan aku sesuatu yang enak," kata tetua Bintang Fajar. Zoli memindahkan banyak barang dengan cepat. Dia tampaknya takut untuk mendekat dengan Bintang Fajar dan melemparkannya kepadanya. Setelah menerima barang-barang itu,
Bintang Fajar mengangguk dengan sangat puas dan berkata, barang-barangnya cukup bagus. Kamu bisa bicara sekarang. Dino memulai, aku belum pernah melihat mereka. Bintang Fajar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah selesai makan, aku akan pergi. Kamu, Dino meraung, terlalu banyak mengambil keuntungan. Apakah kamu yakin kamu ingin melakukannya? Kali ini, Tetua Bintang Fajar berbalik dan bertanya dengan murung. Dino sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri untuk waktu yang lama. Dia menggertakkan gigi dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia langsung masuk ke mobil. Zoli jelas tidak ingin berlama-lama dengan Tetua Bintang Fajar ini. Dia dengan cepat memanggil yang lain untuk masuk ke dalam mobil dan kemudian kedua maglev car itu pun pergi. Setelah mereka pergi, Tetua Bintang Fajar tersenyum dan berkata, oh, Dino datang ke sini secara pribadi untuk mencari 2 wanita dan 1 pria. Menarik, aku ingin melihat siapa yang mereka cari. Sembari Tetua Bintang Fajar berkata, dia berjongkok. Kemudian, dia berjalan di pasir kuning selangkah demi selangkah. Tetua Bintang Fajar, seorang guru pencerahan yang terkenal di generasi sebelumnya. Tentu sebagian besar orang yang sudah diberkahi olehnya tidak memiliki akhir yang baik. Langit perlahan menjadi gelap dan malam pun tiba di gurun. Suhu mulai turun. Di depan, Damar dan yang lainnya melihat segumpal pasir besar dari kejauhan, seperti hutan. Tempat ini adalah tebing pasir. Lindar menunjuk ke kejauhan dan berkata, tapi, aku tidak menyarankan mendekati tempat itu pada malam hari. Itu terlalu berbahaya. Aku sarankan istirahat di luar dan tunggu sampai fajar sebelum mengambil tindakan. Di malam hari, jika bisa, cobalah untuk tidak mengemudi di gurun ini. Damar mengangguk dan berkata, oke. Mereka menghentikan mobil dan melirik lokasi tebing pasir dari kejauhan. Aku akan mencari beberapa ranting kering. Pada saat ini, orang di sebelah Lindar berkata. Tak lama kemudian, api sudah dinyalakan. Damar dan yang lainnya duduk di sekitar api. Dia membagikan beberapa makanan kepada beberapa orang. Damar memandang Lindar dengan heran dan bertanya, Gurun Seribu Tebasan ini dikenal sebagai daerah terlarang bagi orang yang masih hidup. Kalian datang ke sini untuk melakukan apa? Lindar tersenyum masam dan berkata, kami adalah tim treasure hunter, aku selalu percaya diri dan merasa bahwa aku memiliki bakat yang tinggi. Aku telah ke tempat-tempat seperti pegunungan Mor berkali-kali. Suatu kali, rekan tim aku membeli peta di black market yang mengatakan bahwa ada harta karun di Gurun Seribu Tebasan ini. Dengan peta itu, kami pun datang kemari. Harta karun, tanya Damar heran, kalian sudah menemukannya? Aku tidak menemukannya. Lindar berkata dengan senyum masam, harta apa yang bisa ada di gurun ini? Aku curiga musuh kita sengaja ingin menipu kita untuk datang ke gurun ini. Dengan cara ini, kita akan mati di dalamnya. Damar pun terdiam mendengar ini. Di gurun ini, bukannya tidak ada harta karun. Tetapi jika kalian pergi untuk menemukannya, itu benar-benar tidak berbeda dengan mencari kematian. Sebuah suara terdengar di samping mereka. Damar tercengang, dia merasa suara orang ini agak aneh. Dia pun memutar kepalanya untuk melihat orang ini tanpa sadar. Entah sejak kapan, ada seorang lelaki tua yang berjongkok di sampingnya. Orang tua itu sedang berjongkok di samping mereka sambil mendengarkan obrolan mereka. Damar tidak tahu kapan dia datang. Damar dan yang lainnya bahkan tidak menyadari kehadirannya sebelum dia berbicara. Siapa kamu? Damar terkejut dan melompat dengan cepat. 2 wanita dan 1 pria. Tetua Bintang Fajar memandang Damar, Thalia dan Lilia bertiga sambil tersenyum. Setelah itu, dia berkata, kalian berdua tidak boleh bersama beberapa bocah kecil ini. Sepertinya orang yang Dino cari adalah kamu. Apakah kamu sudah menyinggung orang-orang dari kekuatan Riemo? Ada terlalu banyak informasi dalam kata-katanya. Dino mencari mereka. Orang-orang dari kekuatan Riemo, apakah mereka sudah masuk Gurun Seribu Tebasan? Apakah mereka ke sini untuk mencari mereka untuk alasan pribadi atau untuk? Mata lelaki tua itu tertuju pada pedang naga Azure di punggung Damar. Pada waktu yang bersamaan, ada ekspresi aneh di matanya. Hei, pedang naga Azure. Apakah kamu adalah Damar, murid yang sudah diambil oleh Arlo, keturunan dari Kaisar Vas? Damar tidak terlalu mempedulikannya. Dia memandang lelaki tua itu dengan hati-hati dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Lelaki tua itu tersenyum kecil dan menatap Damar. Dia lalu berkata dengan tegas, biarkan aku memperkenalkan diri sebentar,
aku adalah Bintang Fajar. Kamu bisa memanggilku Tetua Bintang Fajar. Mendengar ini, ekspresi Damar langsung berubah. Bersambung, 1188. Di Hurricane Canyon, pasangan Smiley dan Satli ingin meminta Damar membantu mereka mencari si Tetua Bintang Fajar. Namun, mereka hanya meminta Damar untuk sekalian mencari lelaki itu saja, dan kalau sudah menemukannya juga jangan beritahu apa-apa pada lelaki tua itu, hanya perlu pulang dan beritahu mereka. Damar juga sebenarnya tidak sengaja mencari lelaki tua itu, tapi tak disangka dia ternyata benar-benar bisa bertemu si Tetua Bintang Fajar di tempat ini. Kalau dilihat dari reaksimu ini, kamu sepertinya pernah mendengar namaku. Tampaknya Arlo itu benar-benar sangat iri padaku. Apa dia memberitahumu bahwa aku adalah salah satu orang yang tidak boleh kamu buat tersinggung di dunia ini? Tanya Bintang sambil tersenyum. Damar tercengang. Lelaki tua ini sepertinya agak aneh. Selain itu, yang paling membuat Damar tidak habis pikir adalah, orang-orang ini sepertinya semuanya suka menakut-nakuti dan mengintimidasi orang. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu dengan Dewa Mabuk, pria itu juga tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah itu, Smiley juga seperti itu. Damar berdeham dan berkata, "Iya, guruku sering mengungkitmu. Aku tak menyangka bisa seberuntung ini, bertemu denganmu di tempat ini." "Dasar kamu, pintar sekali berbohong," ujar Bintang sambil mencibir, lalu berkata lagi, "Memangnya si Dewa Mabuk itu bisa mengungkit aku kalau tidak ada sesuatu?" Damar tersenyum kecut. Dia tidak mengungkit mengenai Smiley dan Satli. Pertama-tama, itu karena dia tidak tahu apa tujuan Smiley dan Satli untuk menyuruhnya mencari tahu tentang lelaki tua ini. Dia juga tidak tahu apa hubungan di antara mereka. Kalau mereka ternyata adalah musuh, maka itu hanya akan menambah masalah. Tidak perlu diragukan lagi, lelaki tua ini adalah orang hebat. Tidak perlu melihat aspek lain, hanya perlu melihat bagaimana lelaki itu berhasil mendekatinya tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dia sendiri sampai tidak menyadarinya sama sekali. Kekuatannya yang seperti ini setidaknya pasti setingkat dengan pendekar tua, bahkan kemungkinan lebih hebat lagi. "Bawa sedikit makanan kemari," kata si Tetua Bintang Fajar, lalu mendudukkan diri di sebelah Damar dan melempar astrolabnya ke samping. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, "Untuk apa kalian datang ke Gurun Seribu Tebasan ini?" "Kalau aku bilang, aku datang ke sini untuk jalan-jalan. Apa kamu mempercayainya?" tanya Damar. "Gimana mau percaya coba?" kata Bintang sambil mencibir, lalu berkata lagi, "Kamu licik sekali." Setelah mengatakan itu, dia mengambil makanan dan mengunyahnya beberapa kali. Kemudian berkata lagi sambil tersenyum, "Melihat Dino mencari tahu tentangmu seperti itu, tampaknya kamu dan Riemo sudah benar-benar bermusuhan sekarang." "Untuk sementara, masih belum sih. Mungkin mereka mendengar sesuatu, makanya datang untuk membunuhku," kata Damar. Bintang mengambil botol air Damar dan meneguk sedikit air yang ada di dalamnya. Pada saat ini, Damar bertanya lagi, "Tetua, mengapa kamu hidup di tempat ini?" "Terlalu banyak musuh. Aku harus melarikan diri. Tidak punya pilihan lain," jawab si Tetua Bintang Fajar sambil tersenyum. "Tapi, Gurun Seribu Tebasan ini akhir-akhir ini jadi lumayan ramai. Selain kalian dan Dino, aku juga sempat bertemu 3 bocah kecil sebelumnya. Mereka juga 2 orang perempuan dan 1 laki-laki. Ada 1 bocah perempuan di antara mereka yang sepertinya punya kemampuan untuk meramal. Setelah cukup lama ikut jalan bersama mereka, aku mendapati kalau mereka bisa menghindari bahaya, dan mengubahkan menjadi keberuntungan." "Hah?" Ekspresi di wajah Damar agak berubah. Dia bertanya, "Apa perempuan itu memakai penutup wajah?" "Iya, kelihatannya dia adalah bocah perempuan yang memiliki kekuatan purba," ujar Bintang. Damar terdiam. Dia tidak menyangka, Yani dan yang lainnya ternyata juga sudah masuk ke Gurun Seribu Tebasan ini. Dia memandang lelaki tua itu dengan kaget dan berkata, "Aku tidak menyangka tetua ternyata banyak tahu tentang dunia luar, meskipun sudah lama hidup di gurun ini." Si Tetua Bintang Fajar tidak menjelaskan apa-apa padanya. Setelah makan cukup banyak, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak ingin sembarangan melahap makanan kalian. Karena aku sudah memakannya, maka aku harus membayar atau menggantikannya pada kalian dengan sesuatu. Katakanlah, apa yang ingin kamu ketahui dari gurun ini? Apabila aku tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Atau, kalian bisa mengatakan tempat yang ingin kalian kunjungi. Aku bisa membawa kalian ke sana."
Lagi pula, aku juga merasa cukup bosan berada sendirian di gurun ini, lanjut si tetua bintang fajar. Damar mengerang dan berkata, kalau begitu, aku punya beberapa pertanyaan. Aku ingin bertanya, tetua. Sebelumnya setelah memasuki gurun ini, aku awalnya berencana untuk kembali melalui jalan yang sama, tetapi ketika aku mengikuti rute yang sudah kucatat, kenapa jadi seperti ada yang salah? Si tetua bintang fajar berkata, nanti waktu kalian pulang, ingatlah untuk menggunakan tanaman di gurun untuk mengidentifikasi arah. Identifikasi arah menggunakan tanaman, tanya Damar dengan heran, tetapi, tanaman di gurun itu sedikit sekali. Damar mengerutkan keningnya, itu tergantung keberuntunganmu lagi, kata si tetua bintang fajar sambil tersenyum, kalau kamu mau mencarinya, pasti akan menemukannya. Tanaman yang berada di gurun bintang fajar ini kebanyakan mempunyai satu masalah, yaitu ada sebagian yang tumbuh dengan baik, dan sebagian lagi tumbuh dengan buruk. Bagian yang tumbuh dengan baik itu biasanya di selatan, dan sebaliknya ada di utara. Dengan begitu, kamu bisa dengan sangat mudah membedakan timur, barat, selatan dan utara. Lindar yang ada di sebelah tercengang, menatap si tetua bintang fajar itu dengan takjub. Pada saat ini, Damar bertanya lagi, lalu, apa ada tempat yang berbahaya di gurun ini? Ada apa saja? Berbahaya, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya, seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya bagi kalian, asalkan kalian punya makanan dan air yang cukup, seharusnya tidak akan ada masalah yang besar. Begitu lelaki tua itu mengatakannya, tanah di bawah mereka tiba-tiba mulai bergetar. Damar mengerutkan kening, cepat-cepat menoleh ke arah hutan batu. Pasir yang ada di dalam hutan batu terus bergetar, seolah ada sesuatu yang jumlahnya banyak keluar dari tanah. Sial, mereka keluar lagi. Cepat lari. Si tetua bintang fajar terkejut melihat gerak-gerik tidak normal yang ada di kejauhan sana. Bukannya kamu bilang, tidak berbahaya? Tanya Damar dengan curiga. Ada banyak binatang buas gunung berlevel Undying Flame di dalam hutan batu. Bahkan ada juga Immortal Undying Flame. Tempat ini adalah surga bagi mereka. Kita lari saja dulu, teriak lelaki tua itu. Naik ke mobil. Damar menoleh pada Lindar dan yang lainnya, dan mereka pun cepat-cepat naik ke dalam maglev car. Maglev car itu cepat-cepat bergerak ke arah yang lain. Setelah suasana di sekitar menjadi sunyi, si tetua bintang fajar akhirnya menghela napas dengan lega. Dia menoleh pada Lindar dan berkata, "Nak, kenapa kamu melihatku terus begitu lama dari tadi? Kamu mau apa? Mau meminta doa dan berkat dariku?" Lindar tertegun sejenak, kemudian menggeleng dan berkata, "Bukan. Aku sepertinya melihatmu tadi malam. Kamu muncul di tebing pasir itu, kemudian menyebabkan binatang buas yang ada di tebing pasir itu bergerak." Damar tidak bisa berkata-kata ketika mendengarnya. Dia hanya pergi bermain sebentar. Dan ternyata hal itu membuat Lindar dan yang lainnya hampir mati. Pada saat ini, Lindar dan yang lainnya masih terlalu kaget dan heran. Banyak kejadian tidak terduga yang terjadi pada mereka. Contohnya, nama Damar ini. Yang mereka dengar adalah, dalam beberapa bulan terakhir ini, tidak diragukan lagi, Damar adalah salah satu tokoh yang mengacaukan situasi di Eternal Planet. Lindar dan yang lainnya tentu saja hanya mendengarnya dari orang lain. Damar berdeham, menghentikan maglev car dan berkata dengan suara berat, "Oh ya, tetua. Ada sesuatu yang masih ingin aku tanyakan padamu. Rute yang diambil Dino dan yang lainnya itu mengarah ke tempat apa? Kita sebaiknya menghindari mereka. Aku tidak tahu kalau tentang itu." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Gurun 1000 tebasan ini sangat besar. Selain bertemu dengan aku yang lumayan paham dengan isi gurun ini, aku rasa hampir tidak mungkin bertemu dengan orang lain lagi. Kalau mereka sudah kehilangan jejak kalian, mau menemukan kalian lagi itu hampir tidak mungkin. Orang-orang bodoh itu kalau nasibnya buruk, kemungkinan besar akan terperangkap di gurun ini sampai mati." "Benarkah?" tanya Damar, mengerutkan dahinya. "Kamu harus percaya," kata si tetua bintang fajar, baru bicara setengah, lalu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Setelah itu, Damar juga ikut mengerutkan keningnya. Dia melihat dua baris lampu menyala di kejauhan di depan sana. Dan segera setelah itu, ada dua maglev car yang muncul di depan matanya. Pintu dari salah satu maglev car itu terbuka, dan sekilas ada sosok yang melintas dan sampai di hadapan mereka. Siapa lagi kalau bukan Dino? Pria itu memandangi Damar,
menyeringai kecil dan berkata, "Aku menemukanmu." Damar sampai tercengang bodoh di tempat. Dia tiba-tiba menoleh pada si tetua bintang fajar dan berkata, "Tetua, mulutmu itu sakti ya?" Bersambung, 1189. Damar tercengang seperti orang bodoh. Si tetua bintang fajar ini. Dia awalnya bertanya pada lelaki tua itu di mana yang berbahaya. Lelaki tua itu awalnya bilang seharusnya tidak ada bahaya. Lalu, langsung ada perubahan dan bahaya besar muncul di tebing pasir itu. Damar dan temannya berhasil keluar dari sana, kemudian bertanya lagi pada lelaki tua itu mengenai Dino. Baru saja lelaki tua itu bilang padanya kalau Dino dan yang lainnya tidak mungkin bisa menemukan mereka, lalu mobil Dino dan yang lainnya langsung muncul. Sial, ini sangat mengerikan. Apa maksudnya mulutku sakti? Tanya si tetua bintang fajar. Maksudku adalah mulutmu itu sangat mengerikan, kata Thalia, tidak bisa menahan dirinya dan menjawab pertanyaan itu. Oh, lelaki tua itu tampak agak canggung. Pada saat ini, dua maglev car di belakang juga telah sampai. Zoli dan yang lainnya keluar dari dua mobil itu dan membentuk lingkaran untuk mengelilingi Damar dan yang lainnya. Damar, Zoli tertawa terbahak-bahak, berjalan menghampiri Damar dan seperti hendak mengatakan sesuatu. Tetapi, ketika dia melihat si tetua bintang fajar di antara mereka, ekspresi di wajahnya langsung berubah kaget dan perkataan yang sudah mau keluar dari mulutnya itu dia telan lagi masuk ke perut. Bintang, pada saat ini, Dino berkata dengan datar, setelah ini, masalahnya tidak ada hubungannya denganmu, jadi aku berharap kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, memangnya kamu mau apa? Kamu mau menggunakan seluruh kekuatan Riemo untuk membunuhku. Kalau begitu, aku doakan kamu dan kekuatan Riemomu selamat, kata si tetua bintang fajar. Lelaki tua itu baru saja berkata sampai di sana, raut wajah Dino langsung menjadi masam. Dia segera memotong perkataan lelaki tua itu dan berkata, tutup mulutmu. Katakanlah, apa yang aku harus lakukan agar kamu tidak ikut campur dalam urusan ini. Damar merasa percakapan antara kedua orang ini agak aneh. Si Dino ini sepertinya sangat takut mendengar doa si tetua bintang fajar itu. Damar teringat akan mulut lelaki tua itu yang mengerikan, seketika langsung bisa menebak mengapa Dino bersikap seperti itu. Harus bagaimana agar aku tidak ikut campur? Si Damar, bocah itu adalah muridnya Arlo. Sedangkan aku dengan Arlo saling kenal. Dia juga keturunan dari Kaisar Vas. Sedangkan aku dan Kaisar Vas, bisa dibilang juga saling mengenal. Aku juga bisa dibilang suka dengan bocah itu, kata si tetua bintang fajar sambil mengorek telinganya dengan santai. Jadi itu maksudnya, kamu pasti harus ikut campur dalam hal ini. Begitu kan? Tanya Dino dengan tenang. Mendengar sampai di sana, Damar merasa agak lega dalam hati. Kelihatan sekali, baik Riemo maupun Dino, mereka semua sangat takut pada si tetua bintang fajar. Kalau lelaki tua itu bisa menahan Dino, maka dia dan Thalia bisa dengan cepat mengalahkan yang lainnya. Namun, pada saat ini juga, si tetua bintang fajar itu malah berkata dengan serius, harus tambah uang. Damar tercengang, dia memandang lelaki tua itu dengan heran. Pada saat ini, jarang-jarang sekali ada senyuman kecil muncul di wajah Dino. Dia melepaskan keangkuhan dan sikap keras kepalanya, lalu berkata dengan datar, mau berapa mutiara emas? Kamu hanya perlu mengatakannya. Siapa bilang aku mau mutiara emas? Lelaki tua itu mencibir dan berkata, kalau mau aku tidak ikut campur dalam hal ini, syaratnya cukup. Kamu suruh permaisuri untuk tidur denganku, maka aku tidak akan ikut campur sedikit pun pada hal ini. Bagaimana menurutmu, bintang fajar? Raut muka Dino semakin masam. Punggungnya dan pedang panjang berwarna putih itu juga mulai bergetar. Si tetua bintang fajar mengangkat bahu dan berkata, marah. Melihat kamu marah seperti ini, aku jadi ingin sekali mendoakan kamu sesuatu. Aku doakan kamu dan permaisuri selamanya. Tutup mulutmu, teriak Dino dengan marah sekali lagi. Sepertinya karena terlalu marah, setiap helai rambutnya mulai berdiri satu persatu. Auranya orang saktinya tidak kelihatan lagi, dan dadanya naik turun dengan hebat. Damar merasa hal ini agak lucu. Dia merasa si tetua bintang fajar itu orangnya agak seru juga. Kalau lelaki tua itu tidak bisa berbicara, maka lebih bagus lagi. Dino berusaha menenangkan dirinya untuk beberapa saat. Setelah suasana hatinya kembali tenang, dia menatap si tetua bintang fajar dan berkata,
Bintang, kamu tidak akan berakhir baik apabila membuat Riemo tersinggung. Apalah artinya itu? Musuhku banyak di luar sana. Mereka berani melakukan apa padaku. Coba saja sentuh aku kalau mau. Kalau kamu berani mengancam aku lagi, aku akan segera mendoakan sesuatu untukmu. Percaya tidak, kata lelaki tua itu sambil menyeringai. Dino menatap lelaki tua itu dalam-dalam, berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Kemudian, tatapannya beralih ke Damar. Damar, Dino menatap Damar. Nada suaranya sudah kembali tenang sekarang. Dia bertanya dengan datar, "Ku dengar, kamu bertemu dengan Sun di kota Zigi, dan sudah setuju untuk bergerak ke selatan. Benarkan, hal ini cepat lambat akan ketahuan juga." Dino sudah mengungkitnya. Itu menunjukkan bahwa mereka punya cara untuk mengetahui hal ini. Bagaimanapun juga, waktu dia membahas hal itu dengan Sun, mereka berada di tempat terbuka. Apabila ada orang yang ingin bersembunyi di dekat mereka untuk menguping juga normal. Damar tidak membantah, mengangguk dan berkata, "Benar. Aku awalnya memang ingin berjaga di kota Phoenix, tapi 8 kekuatan utama dan Riemo tidak bersedia. Kalian perlahan-lahan memaksaku sampai menjadi seperti ini. Aku tidak punya pilihan lain, hanya bisa melawan balik." Dino menyipitkan matanya, mengangkat alis dan berkata pada Damar, "Benarkah? Bekerja sama dengan Hades Palace?" Bukan bekerja sama. Mereka menyerang ke utara, sedangkan aku memilih untuk menyerang ke selatan. Nantinya, kita akan bertempur di tengah." "Hanya begitu?" kata Damar sambil tersenyum. Raut muka Dino agak berubah. Dia menatap Damar dan berkata, "Sekarang ini, aku akan memberimu satu pilihan lagi. Bekerja sama dengan kami, Riemo, untuk menyerang Hades Palace terlebih dahulu." Zoli juga membuka suara, "Iya, Damar, ini permaisuri kami yang memintanya sendiri. Kamu seharusnya merasa terhormat. Sun itu orang yang tidak bisa kamu." Damar menaikkan alis pada Zoli dan berkata, "Siapa kamu?" "Kamu." Zoli langsung murka. Dari awal memang sudah ada dendam dan masalah di antara mereka berdua. Singkatnya, Damar, Guntur dan lainnya terpaksa memilih jalan ini. Semuanya ada hubungannya dengan Zoli. Damar bahkan tidak melirik pria itu, terus menghadap ke arah Dino dan berkata, "Bekerja sama dengan kalian, itu tidak mungkin. Kami akan bergerak ke selatan, dan hal ini tidak bisa diubah lagi. Kamu pulang saja dan beritahu permaisuri. Kalau kalian ingin berperang dengan kota Phoenix, aku akan menyambutnya." Hanya saja, berkata sampai di sana, Damar tiba-tiba tertawa dan berkata lagi, "Apa kalian masih bisa membedakan begitu banyak orang yang menyerang kalian? Kalian masih mau bagian utara atau tidak? Bagaimana kalau kalian menggerakkan pasukan besar untuk menyerang kami? Biarkan Hades Palace bergerak ke utara dan menguasai tempat itu tanpa hambatan." Dino menghela napas lega. Suasana hatinya sepertinya tampak jauh lebih tenang saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, aku cukup optimis kamu bisa melakukannya. Karena itulah, aku sudah berkali-kali melepaskanmu. Aku pikir, kamu adalah orang yang Arlo percaya. Kedepannya, kami juga harus bergantung padamu untuk melawan Sun. Tapi sekarang, orang yang memiliki karakteristik unik bukan hanya kamu sendiri lagi. Kandidat orang untuk melawan Sun juga bukan kamu sendiri," lanjut Dino, "karena kamu sudah memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami, maka kami tidak perlu melepaskanmu lagi di sini." Setelah mengatakan itu, pedang panjang berwarna putih salju yang masih berada di dalam sarung di tangannya mulai bergetar pelan. "Mau bertarung?" tanya si tetua bintang fajar sambil tersenyum. "Kebetulan sekali, aku juga sudah bosan sekali di gurun ini. Dino, coba tunjukkan apa kamu ada kemajuan akhir-akhir ini. Sekalian, aku akan mendoakanmu sekali lagi agar tidak." "Tutup mulutmu." Dino segera memelototi lelaki tua itu dan berkata, "Bintang Fajar, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bilang tidak ada urusannya denganku." Lelaki tua itu mencibir dan berkata, "Sekarang ini aku jadi merasa tidak senang melihat wajahmu itu. Aku hitung sampai 3 dan cepat menghilang dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan mendoakan sesuatu untukmu dan Riemo sekaligus." "Bintang," raut muka Dino super masam saat ini. "Mau pergi tidak?" kata lelaki tua itu dengan datar. "1." Di belakang Dino, raut muka orang-orang Riemo lainnya langsung agak berubah. Zoli segera berkata, "Tuan Pendekar Pedang." Raut muka Dino tidak menentu.
Dia menatap lurus dan tajam pada Damar. Damar, dia tidak mungkin akan selamanya berada di sisimu. Karena kamu sudah memilihnya tadi, maka itu adalah nasibmu dari sekarang. Kamu harus menetap di gurun 1000 tebasan. Damar juga menatap Dino dengan amarah yang membara dan berkata, dulu aku selalu menyisakan rasa seganku pada kalian. Termasuk ketika aku dijebak oleh permaisuri. Aku juga tidak mengatakan apa-apa waktu itu. Karena kita sudah benar-benar bermusuhan sekarang, sampai jumpa nanti di medan perang. Dino menatap Damar dengan tajam untuk waktu yang lama, kemudian baru membuka mulut dan berkata, ayo kita pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik badan dan naik ke Maglevkar. Kedua Maglevkar itu akhirnya bergerak menjauh dari tempat mereka. Bersambung, 1190. Setelah menyaksikan Dino dan yang lainnya pergi, Damar baru bisa menghela napas panjang dengan lega. Pria itu adalah seorang yang sangat ahli dalam teknik pedang. Tanpa bantuan si tetua bintang fajar, kalau pria itu benar-benar menyerangnya, maka dia kemungkinan benar-benar tidak akan bisa menandingi pria itu. Damar jadi semakin penasaran dengan lelaki tua ini. Lelaki tua ini mungkin satu-satunya orang yang melakukan itu. Setiap kali lelaki tua ini ingin mengucapkan doa, baru bicara setengah saja, Dino langsung menyuruhnya tutup mulut. Dan pria itu tampak sangat marah. Si tetua bintang fajar itu tampak sangat bangga, memegang tongkat jalannya dan berkata sambil tersenyum, gimana? Gurumu juga tidak punya kekuatan seperti ini kan? Tapi, kalau Arlo ada di sini, si Dino itu tidak akan berani mengancammu seperti itu. Kalau Arlo marah, dia bahkan bisa membunuh pria itu hanya dengan sekali tebasan pisau. Berbicara sampai di sana, lelaki tua itu berkata lagi dengan bangga, sebenarnya, aku juga tidak bisa menang melawan Dino. Hanya saja anak itu takut didoakan. Tidak berani bertaruh denganku. Damar berdeham dan berkata, terima kasih, tetua. Itu hal kecil, hal kecil. Si tetua bintang fajar berkata, tapi, nanti kalau kamu bertemu dengan Arlo, ingat untuk mengungkit hal ini padanya. Bilang saja kalau aku pernah menyelamatkan nyawamu satu kali. Pasti, kata Damar segera, tapi, tetua. Aku agak penasaran, mengapa mereka bisa begitu takut padamu. Setiap kali kamu membuka suara untuk mendoakan mereka. Haha, lelaki tua itu menghela napas panjang dan berkata, aku adalah seorang guru pencerahan terkenal di Eternal Planet. Tapi, kekuatanku untuk mendoakan orang terlalu besar, sehingga orang-orang itu tidak sanggup menerimanya. Mereka tidak berani menerima doa dariku, sebenarnya sayang sekali kalau dipikir-pikir. Pada saat ini, Lindar yang ada di sebelah tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia menatap si tetua bintang fajar itu dengan heran dan berkata, tetua, jangan bilang. Kalau kamu adalah guru pengutuk yang paling terkenal dalam sejarah itu. Guru pengutuk apanya? Tegur lelaki tua itu, perkataan kamu ini tidak enak didengar sekali. Itu jelas-jelas namanya guru pencerahan. Lindar menyunggingkan senyum malu dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Tampaknya agak takut. Si tetua bintang fajar itu mencibir dan berkata, tapi, apa yang kamu bilang itu tidak salah. Karakteristik kekuatanku memang karakteristik kutukan. Hanya saja, aku ini biasa tidak mengutuk orang. Damar tercengang. Ekspresi di wajahnya juga berubah jadi tidak leluasa. Sifat lelaki tua ini sebenarnya lumayan baik, tetapi karakteristik kekuatannya itu memang agak membuat orang sakit kepala. Entah kenapa Smiley dan Satli, kedua suami istri itu, ingin mencari keberadaannya. Si tetua bintang fajar memandang langit dan berkata, hari juga sudah malam, sudah hampir waktunya untuk beristirahat. Aku akan tidur di dalam mobil ini hari ini. Kalian juga cari tempat sendiri deh. Damar mencibir, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia takut lelaki tua itu akan memberikan sebuah doa yang mengerikan untuknya, dan dia tidak sanggup menerimanya. Lelaki tua ini berjalan masuk ke dalam mobil. Mobilnya sangat hangat, tetapi di luar mobil agak dingin. Suhu udara di gurun pada saat malam hari dan siang hari benar-benar sangat berbeda, seperti dua tempat yang berbeda saja. Untung saja, mereka semua memiliki kekuatan yang sudah mencapai level Undying Flame ke atas, sehingga mereka masih punya kemampuan untuk menahan rasa dingin. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran dari dalam mobil. Cepat juga dia tertidur, kata Damar dengan dongkol, lalu menoleh pada Lindar dan berkata, oh ya, guru pengutuk yang kamu sebut tadi itu apa? Lindar melihat ke arah mobil dengan hati-hati,
lalu berkata dengan pelan, dia adalah satu-satunya orang seperti itu yang pernah muncul di Eternal Planet ini. Dia memiliki kekuatan yang berkarakteristik mengutuk, tetapi dia malah suka mendoakan orang-orang kemanapun dia pergi. Dia berasal dari era yang sama dengan Kaisar Gesa. Damar menghela napas. Orang-orang tua itu, sebenarnya bagaimana bisa mereka hidup sampai ribuan tahun? Apa mereka selalu tidur di kapsul tidur? Tapi kalau dilihat dari tampak lelaki tua ini dan Dewa Mabuk, sepertinya juga bukan karena itu. Lindar melanjutkan, dulu, dia adalah orang yang berada di sisi Kaisar Gesa. Dia menjadi orang yang sangat berguna di masa-masa Kaisar Gesa sedang memperluas daerah kekuasaan. Katanya, Kaisar Gesa juga menghadapi banyak masalah ketika menyerang negara-negara lain. Ada sebuah negara bernama Amurat yang selalu melawan dengan kuat. Lalu pada suatu hari, guru pengutuk ini menggantikan Kaisar Gesa untuk bernegosiasi dengan raja dari negara Amurat tersebut. Kemudian, dia mendoakan agar negara itu makmur dan berjaya selamanya, atau sejenisnya. Tapi, sebuah meteorit jatuh ke negara itu malam itu juga dan langsung menghancurkan ibu kotanya. Akhirnya, orang itu langsung terkenal. Selain itu, ada lagi seorang jenderal di sisi Kaisar Gesa yang sudah berhubungan selama bertahun-tahun dengan pacarnya. Hubungan mereka sangat baik. Ketika kedua orang itu menikah, si guru pengutuk itu juga datang dan mendoakan mereka agar bisa langgeng sampai tua. Coba tebak apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Tanya Damar. Tidak mungkin kan mereka langsung bercerai di tempat itu saat itu juga. Memang tidak bercerai langsung di sana. Lindar menelan ludah dan berkata, tapi, tidak sampai setengah bulan kemudian, kedua orang itu langsung bercerai. Padahal sebelum itu, hubungan mereka sangat baik dan mesra. Ada banyak sekali catatan mengenai kutukan yang diberikan oleh guru pengutuk ini. Semuanya adalah doa yang baik, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Itu sangat mengerikan, kata Lindar lagi. Kemudian, setelah Kaisar Gesa tiada, guru pengutuk ini sepertinya juga dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh banyak orang. Dengar-dengar sudah mati, tapi tak disangka. Sambil mengatakan itu, dia kembali melihat ke arah mobil dengan hati-hati. Suara dengkuran di dalam mobil itu sangat besar, sepertinya sama sekali tidak peduli apa yang Damar dan yang lainnya bicarakan. Mendengar sampai di sini, Damar langsung mengerutkan keningnya. Sial, siapa yang tahan kalau seperti ini? Menurutku, kita harus segera menjauhi lelaki tua itu mulai besok, kata Thalia. Meskipun hal ini tidak kasat mata dan tidak tahu ada benarnya atau tidak, tetapi aku tetap merasa agak khawatir. Damar mengangguk dan berkata, dia seharusnya juga tidak mungkin ikut dengan kita terus. Oh ya, Lindar, apa rencana kalian berikutnya? Lindar memikirkannya sebentar dan berkata, kami sebaiknya kembali ke tebing pasir lagi, coba lihat apakah kami bisa menemukan mobil kami. Di dalamnya masih ada air dan makanan. Setelah itu, kami ingin segera meninggalkan gurun ini. Isi gurun ini terlalu berbahaya bagi kami, dengan kekuatan level yang serendah ini. Damar mengangguk, oke, kami juga harus bergerak mengitari tebing pasir. Aku akan menemanimu berjalan ke sana besok. Kalau tidak bisa menemukannya, maka kami akan memberi kalian sedikit air. Yang jelas, tenang saja deh. Lindar terdiam sebentar, kemudian menarik napas dalam-dalam dan menatap Damar. Selain itu, aku punya permintaan. Kami semua adalah treasure hunter. Ilmu kami juga tidak bisa dibilang sangat kuat, tapi kami semua sudah berada di level Undying Flame ke atas. Aku juga tidak tahu, apakah Night Watcher di kota Phoenix bersedia menampung kami. Raut muka Damar berubah. Dia menoleh pada Lindar dan berkata, kalau kalian mau datang, kami tentu saja akan menyambut kalian dengan hangat. Bakat yang kamu miliki ini bisa dibilang sudah sangat hebat. Hanya saja, kamu sudah melihatnya sendiri. Kami dan Riemo sudah benar-benar bermusuhan sekarang. Setelah aku pulang nanti, kemungkinan besar akan langsung bergerak ke selatan. Itu artinya kami juga akan benar-benar mulai berperang dengan 8 kekuatan utama. Aku juga punya masalah dengan Hades Palace. Tidak apa-apa, kata Lindar pada Damar, nyawaku ini juga kalian yang tolong. Oke, Damar mengangguk dan berkata, kalau kamu memang berniat untuk bergabung dengan kami, pergilah ke kota Phoenix. Sesampainya di sana, cari Bagas atau Hugo. Aku akan menuliskan sebuah surat besok. Mereka akan langsung mengerti ketika membacanya. Oke, kata Lindar dengan ekspresi agak senang. Semuanya istirahatlah dengan baik malam ini.
kata Damar. Begitulah, malam itu berlalu dengan tenang. Ketika fajar menyingsing, Damar membuka matanya dan kembali ke mobil. Dia mendapati si tetua bintang fajar entah sejak kapan sudah menghilang dari sana. Tapi, astrolab yang tampak seperti langit penuh bintang itu ketinggalan di dalam mobil. Dia juga tidak tahu apakah lelaki tua itu lupa membawanya, atau sengaja meninggalkannya di sana. Damar mengambil benda itu dan mengamatinya sebentar, mendapati kalau benda itu sebenarnya hanya cantik saja, aslinya juga tidak berguna. Jadi, dia pun tidak terlalu peduli. Lelaki tua itu pergi. Ini tampaknya cukup bagus untuk mereka. Kalau tidak, mereka kemungkinan bisa tertimpa bencana atau kesialan ketika sedang mengobrol santai. Lalu, nantinya apa yang harus dia katakan ke Smiley dan Satli itu urusan belakangan. Dia meletakkan astrolab itu di atas dashboard mobil, lalu membangunkan yang lain dan mereka pun kembali ke tebing pasir. Setelah mencari-cari sebentar di sekitar tebing pasir, Lindar dan yang lainnya akhirnya menemukan maglev car mereka yang tertimbun pasir kuning. Setelah digali, mobil itu ternyata tidak rusak parah dan masih bisa dikendarai. Kemudian, Damar menulis sebuah pesan. Damar akan langsung bisa mengenali kalau surat itu dia yang tulis begitu melihatnya. Setelah itu, dia berpamitan pada Lindar dan yang lainnya dan mengamati petanya lagi. Mereka mengitari tebing pasir dan bergegas pergi ke alamat yang ditulis di kertas perkamen tersebut. Tak lama setelah mereka meninggalkan tebing pasir itu, sebuah bayangan gelap muncul di sana. Bayangan hitam itu mengamati tempat yang Damar dan lainnya baru tinggalkan itu lama sekali, kemudian menghilang lagi. Bersambung.